Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai membaca surah Al-Baqarah, tafsir Al-Muyassar dari surah Al-Baqarah. Nanti semuanya mencoba ya. Saya bacakan dulu dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hadhil hurufu wa ghairuha minal hurufil muqatta'ati fi awailis suwari fiha isyaratun ila i'jazil qur'ani faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikina fa'ajazu an mu'aradatihi wa huwa murakkabun min hadhil hurufil lati tatakawwanu minha lughatul arabi fadalla ajzul arabi anil ityani bimithlihi ma'a annahum afsahun nasi ala annal qur'ana wahyun minallahi. Hadhil hurufu wa ghairuha minal hurufil muqatta'ati. Huruf ini dan selainnya dari huruf-huruf yang terpotong-potong fi awailis suwari yang ada di awal-awal surat-surat fiha di dalamnya isyaratun ila i'jazil qur'ani, ada hal yang menunjukkan isyarah, ada hal yang menunjukkan kepada kemukjizatan Al-Qur'an. Faqad waqa'a bihi, maka sungguh telah terjadi padanya itu tahaddil musyrikina, tantangan kepada orang-orang musyrik. Fa'ajazu, maka mereka tidak mampu, lemah, itu tidak mampu, an mu'aradatihi, dari menghadapinya. Wahua, dan dia Al-Quran itu murakkabun, disusun, min hadhil hurufi, dari huruf-huruf ini, allati, yang tatakawanu, tersusun, minha, darinya, lughatul arabi, bahasa Arab. Fadalla ajzul arabi anil ityani bimithlihi, maka ketidakmampuan orang-orang Arab dari mendatangkan yang semisalnya, ma'annahum afsahun nasi, padahal bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang paling fasih dengan bahasa Arab. Maka dalla, maka itu menunjukkan apa? Ala annal qur'ana, menunjukkan atas bahwasanya Al-Qur'an itu wahyun minallahi, wahyu dari Allah. Ya. Sekarang kita bahas, kita telaah kenapa kita membacanya seperti ini. Sebagaimana yang
Sudah disampaikan dulu, yang kita butuhkan adalah tetap mufrodat. Mufrodat itu kita butuhkan, artinya kita harus menghafal mufrodat. Kalau tidak, maka kita harus rajin membuka kamus. Mestinya lama-kelamaan membuka kamus itu harus berkurang. Dengan makin banyaknya mufrodat yang kita kuasai. Kemudian mufrodat atau buka kamus itu nanti bisa dibantu dengan tasrif atau sorof. Karena sorof itu apa? Di sana ada wazn. Wazn itu pola kata. Dengan banyak kata-kata yang dibaca mengikuti wazn tasrif. Apalagi fi'il ya. Hampir semua fi'il itu dibacanya dengan mengikuti wazn fi'il dalam tasrif. Nih, maka sorof, kemudian mufrodat, buka kamus itu untuk menguasai kata, baik harokatnya maupun terjemahnya. Harokat maupun terjemahnya. Terus setelah itu kita harus memahami nahwunya, karena dari tasrif ataupun dari kamus kita tidak bisa menentukan bagian akhirnya harus diharokati apa, nggak bisa. Maka harokat bagian akhir itu kita baca dengan kaidah nahwu. Di dalam nahwu kita akan mempelajari, kita sudah mengetahui ya, status kata, kedudukan kata dalam kalimat ketika dia sebagai subjek atau pelaku atau fa'il, maka dia harus dibaca rofa. Lantas tanda rofanya apa? Ada yang dengan doma, ada yang dengan alif, ada yang dengan wawu, itu kan sudah ya. Ketika kata tersebut kedudukannya sebagai objek, maka dia harus atau maf'ul bih, maka dia harus dibaca nasab. Ketika kata itu berupa fi'il, kata kerja yang ternyata didahului oleh lam, maka harus dibaca jazm. Tanda jazmnya apa? Untuk fi'il ada yang dengan sukun, ada yang dengan membuang huruf ilah, ada yang dengan membuang huruf nun, gitu, seperti itu. Nah, itu dalam nahwu. Maka kita ingat lagi seperti itu pelajaran nahwu, sorof, buka kamus gitu. Akhirnya kita bisa membaca ini. Ya, kita perhatikan di sini. Hadhil hurufu. Hadhihi apa ini? Hadhihi ini adalah isim isyarah. Nah, isim-isim baku, ada beberapa isim-isim yang baku, jumlahnya tidak banyak, ada isim isyarah. Hadhihi, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ulaika. Nah, seperti itu ya kita hafal aja, kita hafal. Hadhihi, ini membacanya kan hadhi, bukan haduhu, bukan hadzaha, gitu kan, bukan ya. Karena kita sudah hafal dan mestinya kita hafal dengan kata-kata yang sering muncul. Hadhihi, seperti itu. Hadhihi. Al-huruf itu juga sudah kita sering baca, kita sering dengar. Hadhil hurufu. Nah, kenapa rofa? Isim, betul, dia isim. Isim ini kenapa dia rofa? Hadhil hurufu. Dia adalah badal bagi hadhihi. Hadhihi itu kan di sini sebagai apa? Hadhihi sebagai mubtada. Ya kan? Isim di awal jumlah namanya mubtada, dibaca rofa. Kalau isimnya mabni berarti menempati tempat rofa. Seperti hadhihi ini kan isim yang mabni ya, maka dia dibaca rofa atau menempati tempat rofa gitu. Kemudian al-hurufu ini adalah badal bagi hadhihi, bukan khobar bagi hadhihi. Beda dengan kalau hadhihi hurufun, maka itu hadhihi mubtada, hurufun khobar. Hadza kitabun, hadza mubtada, kitabun khobar.
Tapi kalau setelah hada atau hadhihi, setelah isim isyarah itu isimnya ma'rifah, maka dia adalah badal bagi hada atau hadhihi atau isim isyarah itu. Hadzal kitabu, maka al-kitabu itu badalnya hada. Hadhil hurufu, al-hurufu badalnya hadhihi. Hadhihi ini apa toh? Ini huruf gitu loh. Maka huruf ini badal bagi hadhihi. Hadhihi yaitu huruf gitu. Hadhihi kan badal itu seperti itu. Badal itu mengartikannya atau memahaminya yaitu gitu. Sama, hadhihi dengan al-hurufu sama. Hadhihi yaitu al-hurufu. Ini apa? Ini yaitu huruf. Hadhihi hurufu, huruf ini, kalau gampangannya ya huruf ini gitu. Huruf ini yaitu huruf atau huruf ini, wa ghairuha, dan selainnya, ghairu ini atof ke al-hurufu, wa ghairuha atof ke hadhil hurufu, itu atofnya ke sama ya, ke sama, tapi nanti lebih tepatnya ya hadhihi gitu, atofnya ke hadhihi. Hadhihi kan menempati tempat rofa ya, maka wa ghairuha wawu atof gitu ya. Atof ke hadhihi. Hadhihi tadi kan menempati tempat rofa, maka ghairu ini rofa. Wa ghairuha minal hurufil muqatta'ati. Minal hurufil muqatta'ati ini sebagai sifatnya ghairuha ini. Sebagai sifatnya selainnya sebagai sifat bagi hadhihi hurufu wa ghairuha ini, minal hurufil muqatta'ati, dari huruf-huruf, atau ini mungkin lebih tepatnya dari ini ya, wa ghairuha, dan selainnya yang minal hurufil muqatta'ati, dari huruf-huruf yang terpotong-potong fi awaili suwari, di awal-awal surat. Terus al-muqatta'ati, kita membacanya seperti itu dengan tasrif sorof. Ini membacanya pakai isim maf'ul. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Coba kita cari dulu ya. Mana itu, entar cariin tasrif. Ada tasrif istilahi. Itu pada wazan fa'ala itu loh. Bentar kok nggak jelas. Tasrif lebih jelas ini ya. Pada wazan fa'ala itu, fa'ala. Nanti dalam tasrif nomor 7, tasrif istilahi nomor 7 itu ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan tif'alan mufa'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Ini wa dzaka mufa'alun ini. Qatta'a yuqatti'u takti'an takti'atan
taktoan, kemudian tiktoan, muqatta'an fahuwa muqatti'un wa dzaka muqatta'un, terus itu kan mudzakarnya, kemudian muannasnya muqatta'atun mudzakar, muannasnya tinggal tambah tak marbutah muqatta'atun. Kalau qatta'a artinya kan yang qatta'a memotong-motong. Kalau muqatti'un yang memotong-motong, muqatta'un yang dipotong-potong, yang di. Isim maf'ul kan mengartikannya seperti itu, yang di. Muqatta'atun yang dipotong-potong atau yang terpotong-potong. Nih, tuh dari tasrif kan ketemu. Tuh. Balik ini tadi. Ada ini. Minal hurufil muqatta'ati. Al-muqatta'ati ini sifatnya al-hurufi, huruf-huruf yang terpotong-potong, maka mengikuti jar. Fi awaili suwari, awaili jamak dari awal. Fi awaili jar karena fi. Kemudian aswari jamak dari surah. Awaili suwari. Kenapa jar aswari? Mengikuti apa? Awaili. Kenapa kok mengikuti? Man'ut. Man'utnya siapa? Awaili itu man'utnya suwari. Nah, salah. Kan kita nggak bisa mengartikan awal yang surat, gitu kan nggak bisa. Tapi awal-awalnya surat gitu. Awal-awalnya surat. Rasulullahi itu rasulnya Allah. Bukan rasul yang Allah, kan bukan. Allahi kan bukan, nggak bisa jadi sifatnya rasul. Aswari ini juga nggak bisa jadi sifatnya awaili, nggak bisa. Beda dengan kalau ini minal hurufil muqatta'ati, al muqatta'ati ini sifatnya huruf-huruf yang terpotong-potong. Kalau awaili suwari ini kan bukan. Tapi aswari ini disandari awaili. Awal-awalnya siapa? Awal-awalnya apa? Awal-awalnya surat-surat. Jadi aswari ini disandari awaili. Istilahnya apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu yang disandari. Kalau awaili mudhof yang disandarkan, kalau aswari mudhof ilaih yang disandari. Nah, mudhof ilaih kita ingat itu selalu dibaca jar. Jadi awaili jar karena fi, aswari jarnya karena mudhof ilaih. Ini sering kita jumpai. Nah, sekarang kita tadi masih ingat ya, hadhil hurufu. Ini adalah mubtada, ya kan? Mubtada. Khabarnya mana? Hadhil hurufu kan mubtada. Ada mubtada mestinya ada khabar. Mana ini? Hadhil hurufu. Coba, kira-kira mana ini? Hurufil muqatta'ati. Wa ghairuha atau minal hurufil muqatta'ati. Ini. Mana khabarnya? Coba kira-kira mana ini? Fi awaili suwari. Jadi hadhil hurufu wa ghairuha minal hurufil muqatta'ati. Fi apa? Itu mubtada'nya, kemudian khabarnya fi awaili suwari. Ini khabarnya. Jadi cocoknya, cocok enggak ini? Jadi mubtada dan khabar itu juga ada yang panjang, Ustaz. Bisa panjang. Panjangnya itu karena keterangan, karena diterangkan macam-macam gitu. Nah, ini mubtada'nya itu kan sebetulnya hadhil hurufu. Mubtada'nya itu mubtada itu ya sebetulnya ini toh hadhihi.
sudah mubtada'nya itu, tapi dibadali dengan al-hurufu, terus diatofi dengan ghairuha, terus diterangkan dengan minal hurufil muqatta'ati. Keterangan dari wa ghairuha ini dan selainnya yang termasuk dari huruf-huruf muqatta'ati. Mau diterangkan kan jadi panjang banget gitu loh. Terus sekarang khobarnya adalah fi awaili suwari. Cocok enggak itu? Fi awaili suwari. Cocok enggak? Kalau misalnya kalimatnya ini titik sampai di sini, fi awaili suwari titik gitu ya. Nanti artinya kan jadi huruf ini dan selainnya dari huruf-huruf muqatta'ah itu ada di awal-awal surat titik gitu ya. Maka cocok. Fi awaili suwarinya itu adalah khobarnya. Kalau titik sampai di situ loh ya. Tapi ini enggak, kalimatnya ini bukan itu. Jadi penggalannya itu enggak di ini. Penggalannya itu bukan di huruf ini dan selainnya dari huruf-huruf yang terpotong-potong itu ada di awal-awal surat. Titik gitu sudah benar itu. Menggalnya situ. Jadi fi awaili suwari itu khobarnya. Tapi ini kan enggak berhenti sampai di situ, masih dilanjutkan fiha isyaratun, itu belum titik. Maka fi awaili suwari enggak cocok kalau itu sebagai khobar. Ya, bukan khobar. Terus khobarnya mana? Khobarnya masih mundur lagi. Jadi fi awaili suwari itu masih sebagai keterangan dari sebelumnya, belum khobarnya, belum khobar, masih sebagai rangkaian dari keterangan-keterangan untuk mubtada. Maka khobarnya itu baru di sini, fiha isyaratun ila ijazil Qur'ani. Ini khobarnya itu mulai dari ini, fiha isyaratun ila ijazil Qur'ani, itu khobar. Nah, khobarnya berupa apa? Khobarnya berupa khobar kemarin ada 3 jenis ya. Khobar itu bisa berupa isim atau istilah lainnya isim dzohir, tapi lebih sederhananya isim gitu. Kemudian bisa berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu menyerupai jumlah. Menyerupai jumlah itu adalah susunan huruf jar dan isim majrur atau dzaraf dan isim majrur. Terus berikutnya apa? Jumlah. Nah, khobar itu bisa berupa jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Nah, yang contoh dari jumlah ismiyah ini, fiha isyaratun ila ijazil Qur'an, ini kan jumlah ismiyah. Jadi khobarnya ini berupa jumlah ismiyah, yaitu fiha isyaratun ila ijazil Qur'an. Ini kan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa toh? Jumlah ismiyah itu ya mubtada khobar juga, ya kan? Mubtada khobar. Cuman di sini jumlah ismiyah pada di sini ini mubtada khobar, tapi yang dibalik, khobar dulu, fiha khobar yang didahulukan. Kemudian isyaratun itu mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan. Fiha khobar, kemudian isyaratun mubtada. Nah, sehingga sampai kalimatnya ini sampai ila ijazil Qur'ani. Ini sampai di sini, ini adalah jumlah ismiyah. Berarti mubtada khobar. Mubtadanya adalah mulai dari hadhihi terus diterangkan sampai fi awaili suwari, ya. Terus khobarnya berupa jumlah ismiyah, yakni fiha isyaratun ila ijazil Qur'ani. Lah khobarnya berupa jumlah ismiyah, berarti khobarnya juga tersusun dari mubtada khobar gitu. Jadi mubtada terus khobar, mubtada sampai fi awaili suwari, terus khobarnya mulai fiha, khobarnya
juga tersusun dari mubtada khobar, tapi mubtada khobar yang dibalik. Fiha khobar isyaratun mubtada. Bisa diikuti keterangan ini. Ya, memahaminya seperti itu. Memahaminya seperti itu. Saya nggak bikin-bikin, ini cuman mengikuti kaidah dari ulama nahwu, itu memahami kalimatnya seperti itu. Ini bukan dari saya, tapi dari ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah nahwu seperti itu. Nah, dengan begitu nanti kita nggak kehilangan memahami ini. Ketika dihadapkan kok panjang banget gitu, kita nggak kehilangan jejak. Ini diapakan ini disikapi, dibaca bagaimana ini gitu. Kebingungan. Pokoknya intinya udah mulai dari dasar itu dipahami. Kan dasarnya apa toh? Kalau kata itu ya berarti isim, fi'il, haraf gitu kan. Kalau kalimat itu kan jumlah ya. Jumlah itu ya udah, jumlah itu dasarnya adalah ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu mubtada khobar, jumlah fi'liyah fi'il terus fa'il atau naibul fa'il. Nah itu nanti kembangannya itu ini nanti kalau berkembang di seperti tadi jumlah ismiyah kan mubtada khobar. Nah, khobarnya itu bisa berupa 3 macam tadi kan kembangan berikutnya. Khobarnya bisa berupa isim jumlah ismiyah seperti ini. Gitu. Nah, terus berikutnya faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikina. Faqad waqa'a apa? Fi'il madhi. Waqa'a bihi fi'il. Kalau ada fi'il maka ada fa'il atau naibul fa'il. Tinggal fi'ilnya ini maklum atau majhul. Maklum atau majhul? Maklum berarti diketahui fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah mana? Musyrikin. Bukan. Al-musyrikina. Fa'ilnya mana ini? Tahadil musyrikin, tantangan. Fa'ilnya ini tahaddi al-musyrikina. Tahadil musyrikina. Ini tahaddi, tantangan kepada orang-orang musyrik. Maka telah terjadi padanya itu. Telah terjadi. Terjadi apa? Fa'ilnya adalah tahadil musyrikin, tantangan terhadap orang-orang musyrik gitu. Nih. Nah, ya. Ini udah ini adalah jumlah fi'liyah. Adapun ada tambahan fa terus qad itu tidak merubah statusnya sebagai jumlah fi'liyah. Kalau fa'il kok ini ya Ustaz. Ini kok nasab ya Ustaz. Nasabnya mana? Musyrikina kan dibaca nasab itu. Mana yang menunjukkan nasab? Al-musyrikina. Al-musyrikina. Kok itu nasab? Al-musyrikina bisa dia nasab atau jer. Dia kan isim jamak toh, jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim itu rofaknya dengan tanda wawu al-musyrikuna. Nasab dan jernya dengan tanda ya al-musyrikina. Ini nasab atau jer? Al-musyrikina ini tandanya sama. Nasab dan jer tandanya sama. Tapi ini nasab atau jer? Apa ini? Tahaddi al-musyrikina. Ini maf'ul bih atau apa ini? Tinggal tahaddi itu. Tahaddi itu apa? Tahaddi itu apa? Isim atau fi'il? Kalau tahaddi itu kita menganggapnya fi'il ya, maka itu mungkin kita menganggap al-musyrikina ini maf'ul bih. Kayaknya seperti itu ya. Tahaddi itu fi'il, terus al-musyrikina itu maf'ul bih gitu.
Jadi dibaca. Seperti doroba al musyrikina. Kan itu al musyrikina maf'ul bih kan? Yadribu al musyrikina. Al musyrikina maf'ul bih sehingga nasab gitu. Tapi tahaddi di sini bukan fi'il, bukan. Apa ini? Ini adalah masdar. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tahadda. Terus apa ini? Tahadda ya tahad tafa'ala ya tafa'alu tahadda ya tahadda, jadi gini ya, tahadda ya tahadda, kemudian tafa'ulan jadinya tahaddi karena ada huruf ilahnya itu, ada ya janggalnya di situ karena ada huruf ilahnya. Tafa'ala tahadda. Ini berarti masdar. Ini masdar. Masdar itu apa toh? Isim, ya kan? Masdar kan bukan fi'il, isim. Nah, isim, kalau isim seperti ini berarti tahaddi itu apa? Tahaddi ini kan isim ya. Susunan apa ini? Tahadil musyrikina. Susunan mudhof ilaih. Ya kan? Tahaddi itu mudhof, al musyrikina mudhof ilaih. Nah, tahaddi ini isim sebagai mudhof. Dia dibaca apa? Rafa, nasab, jar? Nasab. Kenapa nasab? Tahaddi. Kalau al musyrikina jar, tahaddi apa? Jar. Kenapa kok jar? Kok bisa jar? Apa yang menjarkan? Tahaddi ya mengandung Rafa ya. Nah, saya pahami sederhana dulu. Jumlah fi'liyah itu susunannya apa? Fi'il terus fa'il. Kalau nggak ada fa'il, nggak diketahui fa'il, maka naibul fa'il. Waqa'a itu fa'ilnya mana? Waqa'a kan fi'il, ya kan? Fa'ilnya mana? Waqa'a terjadi, apa yang terjadi? Tahaddi, lah itu fa'ilnya, ya kan? Dah, berarti tahaddi dibaca apa? Rafa apa nasab? Kok bisa rafa? Karena fa'il, ya dah? Ya enggak? Bisa dipahami ini? Ya kan? Waqa'a bihi telah terjadi dengannya, padanya. Apa yang terjadi? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tahaddi al musyrikin. Jadi tahaddi ini dia rafa. Rafa itu kan dengan tanda apa? Dhammah ya. Umumnya kan dengan tanda dhammah. Tahaddi ini juga dengan tanda dhammah. Cuman dhammah muqaddarah. Bukan tahadiyu gitu. Kalau misalnya boleh tampak dhammahnya maka tahadiyu, tapi muqaddarah dianggap, dikira-kirakan. Kira-kira itu ada dhammahnya, tahadiyu, tapi enggak boleh tahadi. Karena apa? Huruf ya, huruf ilah ini ya. Terus fa'ajazu an mu'aradatihi. Ajazu ini juga fi'il apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu berarti ada fi'il terus fa'il. Fi'ilnya ajazu, fa'ilnya mana? Fa'ilnya sudah terkandung di dalam fi'ilnya ini. Fa'ilnya adalah hum. Ajazu itu fa'ilnya adalah hum. Isim dhamir hum. Humnya kembali ke al musyrikina gitu lah. Kembali ke kalimat sebelumnya, dicari di kalimat sebelumnya. Humnya itu kembali ke al musyrikina. Fa'ajazu maka mereka orang-orang musyrik itu tidak mampu an mu'aradatihi dari menghadapinya.
mu'aradhatihi. Mu'aradhah itu membacanya pakai, kalau an mu'aradhati, ti ini jar karena apa? An, ya kan? Kemudian kalau hi-nya itu sebagai mudhof ilaih, berarti menempati tempat jar. Adapun harokat dari mu'aradhah, taunya harokat itu dari mana? Buka kamus atau tasrif. Dari tasrif yang kita pakai apa? Pakai apa ini? Masdar. Nah, masdar fa'ala, yufailu. Mana itu? Fa'ala, yufailu, fa'alatan pada nomor 8 ini. Fa'ala, yufailu, mufa'alatan. Ini apa? Aradha, yu'aridu, mu'aradatan, ya kan? Mu'aradatan, mu'aradatan. Kalau dalam tasrif itu mu'aradatan, tapi kalau sudah masuk ke dalam kalimat ya disesuaikan dengan kedudukannya. An, kalau an ya bukan mu'aradatan, kalau an ya jar mu'aradati gitu ya. Seperti jahada, yujahidu, mujahadatan. Nah, mujahadah kata yang tidak asing lagi ya, mujahadah. Dan jahada, yujahidu, mujahadah. Aradha, yu'aridu, mu'aradhah. Ya. An mu'aradhatihi wa huwa, terus ini murakkabun, murakka. Kita bacanya pakai tasrif juga. Seperti tadi, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, nanti isim fa'ilnya, isim maf'ul ding, isim fa'ilnya kan fahuwa mufa'ilun, wadaka mufa'alun, murakkabun, ya kan? Mufa'alun, murakkabun, disusun. Kalau murakkibun kan yang menyusun, kalau murakkabun yang disusun. Wa huwa murakkabun. Murakkabun, kenapa dirofakkan? Kenapa rofa? Wa huwa murakkabun. Rofa karena apa? Khobar. Huwa mubtada, murakkabun khobar. Khobar terus diterangkan berikutnya ini. Murakkabun min hadhil hurufi allati tatakawwanu. Nah, tatakawwanu ini juga pakai tasrif juga. Tatakawwanu. Pakai mana itu? Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu nomor 11 nanti. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Takawwana ya takawwanu. Nah, ya takawwanu kan domirnya huwa ya. Nanti yang domirnya ke bawah domirnya hiya. Hiya itu tatakawwanu. Ya takawwanu huwa ya takawwanu. Ya takawwanu ya takawwanani ya takawwanuna. Terus tatakawwanu. Nah, tatakawwanu domirnya hiya. Terus itu tatakawwanu. Alati tatakawwanu minha lugha apa tadi? Tatatu lughatul arabi. Rafa karena apa? Karena kenapa kok rafa? Lughatu. Karena maf'ul bi. Maf'ul bi berarti lughata. Kalau maf'ul bi nasab. Ini nasab apa rafa? Mudhof ilahnya al-arabi itu. Kalau lughatu itu kan mudhof. Mudhof bisa rafa nasab jar. Kalau al-arabi mudhof ilaih jar terus gitu. Nah, lughatu ini tadi kan kita baca rafa ya. Karena dia apa?
tatakawanu tersusun, terjadi atau tersusun, kana yakunu gitu. Nah, menjadi ada, terwujud, terjadi gitu. Terjadi minha darinya, minha dari huruf ini, min hadhil huruf, dari huruf-huruf ini yang tatakawanu terjadi. Apa yang terjadi? Tersusun. Ini fa'ilnya tatakawanu mana? Fa'ilnya tatakawanu. Tatakawanu menjadi tersusun. Apa yang tersusun? Lughatul Arabi. Jadi lughatu ini fa'il. Ya kan? Fa'il, maka lughatu. Nah, fadalla ajzul Arabi, ajzu ini fa'ilnya dalla ya, dalla fi'il, fa'ilnya ajzul Arabi anil ityani bimithlihi. Kemudian ma'anahum afsahun nasi, ini tambahan keterangan ma'anahum afsahun nasi, ini menerangkan al-Arabi ini, padahal orang-orang Arab itu adalah mereka orang-orang yang paling fasih, itu dalla ajzu. Nah, jadi ketidakmampuan orang Arab, tidak mampu apa? Tidak mampu anil idyani bimithlihi, dari mendatangkan yang semisalnya, terus diterangkan dengan ma'anahum afsahun nasi itu. Nah, itu dalla menunjukkan apa? Menunjukkan ala annal Qur'ana wahyun minallahi. Ala annal Qur'ana wahyun minallahi. Ya, ini kalimatnya ini seperti ini kan, kalau kita pahami sederhana sebenarnya, sederhana. Fadalla ini fiilnya, fa'ilnya adalah ajzul Arabi. Maka tadi saya menerjemahkan itu, kalau letterlock ini mungkin agak kebingungan ya. Maka menunjukkan ketidakmampuan orang Arab dari mendatangkan yang semisalnya, padahal bahwasanya mereka itu manusia yang paling fasih, atas bahwasanya Al-Qur'an itu wahyu dari Allah. Itu mungkin agak sedikit membingungkan. Tapi kan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kan pelakunya dulu. Maka pelakunya apa toh? Ini ajzul Arabi. Maka ketidakmampuan orang Arab dari mendatangkan yang semisalnya, padahal orang Arab itu orang yang paling fasih gitu. Itu dalla menunjukkan apa? Menunjukkan atas bahwasanya Al-Qur'an itu wahyu dari Allah, gitu ya. Dah sampai sini dulu. Waktunya sudah habis. Coba nanti buka-buka lagi yang penting kaidahnya itu dipahami, kemudian diterapkan sini, nanti insya Allah bermanfaat dan juga sekaligus makin paham dengan kaidah-kaidah itu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.